terpercaya. Polda Gorontalo tetapkan 19 tersangka pelaku pelecehan remaja 14 tahun. Akibat musim penghujan, petani padi di Gorontalo kesulitan menjemur hasil panen. Warga Tionghoa di Gorontalo rayakan Tahun Baru Imlek dengan hikmat hingga dimeriahkan pertunjukan barongsai. Selamat pagi saudara, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir di Gorontalo dan sekitarnya yang telah kami rangkum dalam program Kompas Gorontalo Sepekan bersama saya Puspasari. Saudara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo mengamankan 19 orang diduga pelaku ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Ke-19 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, 6 orang langsung ditahan sementara sisanya dalam pendampingan Balai Pemasyarakatan atau Bapas setempat karena pertimbangan masih di bawah umur. Inilah sejumlah pelaku ruda paksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA di Treskrimsus Polda Gorontalo. Dari 19 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya 6 orang yang langsung ditahan polisi. Sementara 2 orang lainnya yang seharusnya ikut ditahan kini menjalani pendampingan dari Balai Pemasyarakatan karena masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Sementara 11 orang lainnya berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH dan sedang dalam pendampingan Bapas setempat. Kasus ruda paksa terhadap anak berumur 14 tahun ini dilakukan di 3 lokasi berbeda. Kejadian bermula dari ajakan salah satu tersangka diduga sebagai pacar korban untuk menginap di salah satu penginapan pada 18 Januari 2025. Keesokan harinya 19 Januari, korban kembali dijemput sejumlah pelaku ke salah satu rumah di wilayah Kecamatan Limboto. Tak sampai di situ, selang waktu tanggal 20 hingga 23 Januari 2025, korban kembali dijemput dan dibawa ke salah satu rumah di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Korban kembali mengalami ruda paksa oleh 10 laki-laki yang sedang dalam pengaruh minuman keras. Menurut pemeriksaan polisi, dari 19 pelaku hanya 1 atau 2 orang yang dikenal korban. Jadi untuk total yang kami lakukan penyidikan itu, pelakunya itu ada 19 orang. Jadi untuk TKP pertama, pelakunya 1 orang. TKP kedua ada 9 orang. Dan TKP ketiga ada 10 orang. Jadi berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan keterangan saksi dan juga alat bukti visum yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan dokter dan juga ada barang bukti pada saat terjadinya tindak pidana tersebut sehingga kami menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Hingga kini polisi telah mengantongi sejumlah alat bukti berupa hasil visum dokter dan pakaian korban serta menetapkan 19 orang pelaku sebagai tersangka. Korban dilaporkan mengalami trauma berat dan sedang dalam pendampingan PPA Polda dan Dinas Sosial. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou tersangka kasus korupsi dana bansos Bone Bolango tak kunjung ditahan meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Meski penyandang status tersangka, mantan Bupati Bone Bolango ini kini tak diketahui pasti keberadaan maupun kondisi kesehatannya. Perkara dugaan kasus korupsi dana bansos Bone Bolango tahun anggaran 2011-2012 yang menyeret mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou ini bagaikan tak ada akhir. Sejak dilakukan sejumlah proses penyidikan dan pemeriksaan oleh Kejati Gorontalo, Hamim Pou pun telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Kejati Gorontalo pun menyatakan berkas perkara tersangka Hamim Pou telah lengkap atau P21 sejak beberapa bulan lalu. Sayangnya hingga kini tersangka yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah ini tak kunjung dilakukan penahanan oleh pihak Kejati Gorontalo. Mirisnya mantan Bupati Bone Bolango 2 periode ini diketahui tengah berada di luar daerah meski menyandang status sebagai tersangka. Meski menjadi perbincangan dan mengundang banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, Kejati Gorontalo menegaskan bahwa perkara itu masih terus berproses.
Saat ini, pihak kejaksaan mengaku masih terus mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat peran tersangka dalam kasus ini. Setelah dilakukan P21 terhadap berkas perkara ini, tidak lama lagi akan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu penyerahan tahap 2. Ya. Cuman waktu yang tepatnya kami belum bisa sampaikan. Kalau untuk keberadaan beliau, kami belum tahu secara jelas ya keberadaan beliau, karena yang jelas di saat kita perlukan atau kita butuhkan, kita akan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Kondisi tersangka sekarang apakah memang dalam keadaan sakit atau seperti apa? Oke, belum ditahan. Kami belum beroleh informasi ya kalau beliau ini sementara sakit atau sudah sehat. Yang jelas beliau, kalaupun akan dilakukan perkembangan kasus ini, kita akan melakukan pemanggilan. Di sisi lain, Kejati Gorontalo juga bilang tersangka Hamim Pou hingga kini masih bersikap kooperatif. Kejati Gorontalo pun turut meminta dukungan dan support dari masyarakat Gorontalo agar kasus ini segera diselesaikan hingga pada proses persidangan. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Polres Pohuwato Gorontalo merazia lokasi pertambangan emas tanpa izin di wilayah Popayato, Kabupaten Pohuwato. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan warga di sejumlah desa yang menyebut telah mengalami krisis air bersih lantaran air PDAM yang biasa memenuhi kebutuhan sehari-hari tercemar akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut. Sejumlah personil Polres Pohuwato, Polda Gorontalo yang dipimpin langsung Kepala Bagian Operasi AKP Fajar Mauladi ketika berusaha menjangkau lokasi pertambangan tanpa izin di kilometer 18 Popayato. Untuk tiba di lokasi, petugas gabungan harus berjalan kaki sejauh 20 km melewati jalur ekstrim. Meski harus melalui jalur berlumpur sedalam 50 cm dan melintasi anak sungai, petugas akhirnya tiba di lokasi pertambangan tanpa izin atau peti di kilometer 18 Popayato. Tiba di lokasi, petugas hanya menemukan satu alat berat jenis eskavator dan kem-kem yang ditinggal kosong oleh petambang. Diduga razia yang dilakukan petugas Polres Pohuwato bocor ke petambang. Kapolres Pohuwato AKBP Winarno menyebut razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya keluhan warga di sejumlah desa di Kecamatan Popayato yang mengeluhkan telah terjadi krisis air bersih lantaran air PDAM yang dikonsumsi tercemar oleh aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah tersebut. Kami dari Polres Pohuwato melaksanakan respon cepat dengan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan air di wilayah Popayato mengalami kekeruhan yang digunakan oleh masyarakat wilayah Kecamatan Popayato Barat, Timur, dan Popayato Induk. Dengan adanya laporan tersebut, kami langsung mengecek ke lokasi yang terjadi pengrusakan, yaitu di kilometer 18. 2 hari kami dalam perjalanan melaksanakan pengecekan dengan medan yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan kami menemukan satu alat berat yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan operator, sehingga alat itu kami pasang untuk diturunkan untuk dibawa ke Polres. Kapolres bilang alat berat jenis eskavator yang ditemukan di lokasi sudah disita untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut. Alat berat sedang diupayakan untuk diamankan di Mapolres Pohuwato. Hingga kini proses hukum sedang dilakukan untuk mencari pemilik alat berat. Oknum yang terlibat nantinya diganjar dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan Pasal 89 Ayat 1 serta Undang-Undang 18 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Kapolres minta kepada warga agar tidak melakukan aktivitas merusak lingkungan. Kapolres berharap semua pihak menjaga kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan dampak di tengah masyarakat. Hence Tumilaar, Kompas TV Gorontalo.
Saudara, akibat musim penghujan, petani padi di Gorontalo kesulitan menjemur hasil panen. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di program Kompas Gorontalo Sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, akibat dilanda curah hujan yang cukup tinggi, sejumlah petani padi di Gorontalo alami kesulitan dalam mengeringkan hasil panen. Akibatnya waktu yang diperlukan lebih lama hingga kualitas beras yang dihasilkan menurun dan tidak maksimal. Akhir-akhir ini wilayah Gorontalo terus diguyur curah hujan dengan intensitas sedang hingga cukup lebat. Dampak curah hujan yang terus terjadi ternyata cukup dirasakan oleh para petani padi di kota Gorontalo. Di tengah-tengah musim panen ini, petani mengaku cukup terkendala dengan cuaca ekstrim yang hampir setiap hari terjadi. Salah satu petani di kota Gorontalo bilang, curah hujan yang sering terjadi membuat para petani kesulitan dalam mengeringkan atau menjemur hasil panen. Biasanya, petani hanya butuh waktu 2 hari untuk mengeringkan padi dengan maksimal. Namun, akibat curah hujan yang terus terjadi ini membuat waktu untuk mengeringkan padi hingga 5 hari lamanya. Padi hasil panen para petani yang dikeringkan di perataran geringan ini pun nampak tertutup terpal. Sementara para petani mengaku hanya bergantung pada sinar matahari untuk mengeringkan padi yang akan digiling nanti. Kendala ini itu hujan dari mulai dari pagi hari. Restoran ini belum boleh bakas kering padi begitu mau giling. Baru yang sekarang ada giling ini yang memang sok kering atau bagaimana? Yang sok kering berapa hari lalu tadi. Berapa lama itu udah bakas kering itu? Boleh 5 hari Pak. Oh 5 hari. 5 hari. Kalau DP normalnya cuma berapa hari? Ya, DP kalau normal normal kalau ada matahari dari pagi sampai sore paling 2 hari. Berarti karena musim hujan ini tak tambah DP waktu bakas kering. Iya. Kan cuma tengah-tengah hari begitu. Gara-gara ada musim hujan ini ada pengaruh di kualitas beras? Iya. Pengaruh ya? Pengaruh. Karena penjemuran tidak maksimal ya, DP kering, tidak kering bagus ya. Iya, tidak kering bagus. Selain waktu pengeringan yang semakin lama, cuaca buruk yang saat ini terjadi juga bisa berdampak pada kualitas beras yang dihasilkan karena proses pengeringan yang tidak maksimal. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, salah satu jembatan penghubung sekaligus perbatasan wilayah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo dihiasi tumpukan sampah yang sudah membusuk. Mirisnya, meski sudah ada tanda larangan membuang sampah, masih banyak warga yang nekat membuang sampah di tempat itu secara sembunyi-sembunyi saat malam hari. Inilah kondisi yang begitu memilukan di Jembatan Ampi yang menjadi penghubung antara wilayah Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo. Selain jadi jembatan penghubung, sisi jembatan kini juga dialihfungsikan oleh warga yang tidak bertanggung jawab untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Tumpukan sampah rumah tangga ini pun terlihat sudah membusuk karena sudah berhari-hari menumpuk. Warga setempat dan pengendara yang lewat pun mau tidak mau harus menghadapi aroma tak sedap dari tumpukan sampah ini. Mirisnya, meski sudah terdapat papan larangan untuk tidak membuang sampah di lokasi itu, masih banyak warga yang tetap membuang sampah di sisi jembatan. Menurut warga setempat, tumpukan sampah itu dibuang oleh orang tidak dikenal dan membuang sampah saat malam hari agar tidak ketahuan. Sebenarnya orang ada jaga ini di jembatan, Bo. Ini tidak ada yang jaga. Oh, biasanya ada yang jaga itu? Iya, ada yang jaga sih lantaran ini orang ini sudah tumpuk begini. Ini seberapa hari ini, Bu? Selama ini polis beberapa hari ini. Jaga tetap itu hari cuma berapa tas yang tak taruh ini semua hampir semua di jembatan semua. Tapi yang betul memang jaga tak tumpuk ini ya, orang jaga buang. Biasa tidak sih, tapi ini tidak tahu dia pernah buang-buang di sini. Kalau dia tidak dapat tahu orang. Iya, tidak mendapat lihat. Kalau memang orang dapat lihat dari orang-orang di sini, orang menusuk. Dan sebelah orang menusuk.
So ini tidak tahu tidak mendapat info banyak sekali yang so dari jauh yang membuang-buang sini. Biasa ada yang di Oto, ada yang di Bentor, membuang-buang di sini. Yang berbuang di sini, ya? Iya. Biasa orang membuang malam, terus supaya orang tidak ada mendapat lihat. Kondisi ini pun kian menandakan masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Warga setempat pun kini berharap agar tumpukan sampah yang sudah menimbulkan bau busuk itu segera diangkut dan dibersihkan oleh petugas agar tidak menimbulkan penyakit. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Gorontalo bagikan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan bayi kepada pengungsi korban banjir luapan Danau Limboto yang melanda di 3 kecamatan. Bupati Kabupaten Gorontalo terus mendorong agar proyek Kanal Tapodo segera diselesaikan karena dinilai jadi solusi atasi banjir luapan Danau Limboto yang sering menghantui warga. Puluhan rumah tangga di Desa Buhu dan Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, yang mengungsi akibat terdampak banjir luapan Danau Limboto mulai terima bantuan dari pemerintah daerah. Sayangnya bantuan ini baru diberikan kepada warga setelah kurang lebih 4 hari mengungsi. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan untuk bayi dan lansia, serta sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak kelapa, hingga makanan siap saji. Bantuan ini pun diserahkan langsung oleh Bupati dan Sekda Kabupaten Gorontalo bersama jajaran BPBD Kabupaten Gorontalo. Dari data sementara, Bupati Gorontalo bilang lebih dari 2.000 rumah tangga atau sekitar 10.000 jiwa yang terdampak banjir luapan Danau Limboto yang tersebar di 3 kecamatan. Di Kecamatan Telaga Jaya tercatat ada sebanyak 59 rumah tangga yang mengungsi, sementara warga lainnya masih bertahan di rumah meski terendam banjir. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Gorontalo pun kini masih terus melakukan pendataan jumlah warga yang masih terdampak dan mengungsi. Yang pertama, kita mengevakuasi mereka, karena itu penyelamatan utama. Mereka harus selamat, dan alhamdulillah kami sudah tempatkan di beberapa tempat sesuai dengan yang aman. Contohnya di Desa Hutadaa dengan Buhu berada di sini. Kemudian yang kedua, kita membantu dalam hal kesehatan. Karena apapun banjir itu bisa mengakibatkan dia tidak sehat. Yang ketiga, hari ini kita membantu makanan, kita membantu selimut. Bagi anak-anak kita berikan popok dan sebagainya. Dan yang keempat, tentunya kita berharap ke depan kebersihan, pelayanan yang lain dan sebagainya kita lakukan. Dan terakhir, kalau sudah banjir selesai, ya kita kembalikan lagi ke rumahnya masing-masing. Tapi untuk jangka panjang, kita tidak boleh begini terus. Apalagi sudah menjadi langganan Telaga Jaya, kemudian Tilango dan Kayu Bulan. Maka kanal itu harus kita selesaikan. Karena kanal itu bagian dari mengurangi banjir yang ada di sekitar Danau Limboto. Selain di Kecamatan Telaga Jaya, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan untuk korban banjir luapan Danau Limboto di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Tilango. Untuk mengantisipasi banjir yang terus terjadi, Bupati Gorontalo pun meminta dan terus mendorong agar pengerjaan proyek Kanal Tapodo yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai untuk segera dirampungkan. Kanal Tapodo sendiri dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir luapan Danau Limboto yang terus menghantui warga yang bermukim di sekitar Danau Limboto. Kriska Misma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Kompas Gorontalo sepekan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sejumlah personil Polsek Marisa Polres Pohuwato bagikan sejumlah paket makanan gratis kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jumat 31 Januari 2025. Pembagian paket makanan gratis adalah bagian dari program Jumat Berkah yang dilakukan secara rutin. Sejumlah paket makanan dibagikan secara gratis kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di depan markas Polsek Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Kapolsek Marisa Ibtu Robi Andri Ansyari menyebut, program Jumat Berkah yang dilakukan personil Polsek dilakukan rutin setiap minggu. Selain membagikan paket makanan gratis, personil Polsek juga melakukan sosialisasi Kamtibmas serta aturan tata cara berlalu lintas yang benar kepada pengguna jalan. Menurut Kapolsek, paket makanan gratis diadakan dari partisipasi personil Polsek yang berkelebihan. Diharapkan paket makanan yang dibagikan dapat bermanfaat kepada warga di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini. Secara rutin, setiap hari Jumat, Polsek Marisa melaksanakan Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan kepada pengguna jalan. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi warga masyarakat yang melintas, terutama masyarakat Marisa yang melintas di depan Polsek Marisa. Program Jumat Berkah mendapat sambutan positif warga. Warga berharap pendekatan dengan membagikan paket makanan dan sosialisasi Kamtibmas seperti yang dilakukan Polsek Marisa patut dipertahankan. Hence Tumilaar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, ratusan warga Tionghoa yang beragama Konghucu atau umat Tridharma di Gorontalo laksanakan ibadah dengan hikmat sambut Tahun Baru Imlek 2576 tahun 2025 hingga dimeriahkan penampilan barongsai. Di tahun ular kayu ini, umat Tridharma berdoa dan mengharapkan kemakmuran bagi seluruh warga di Gorontalo. Beginilah suasana saat warga Tionghoa yang beragama Konghucu atau umat Tridharma yang ada di kota Gorontalo melaksanakan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576. Perayaan Tahun Baru Imlek ini merupakan tradisi yang dilakukan warga Tionghoa saat memasuki musim semi atau setelah musim panen raya. Ibadah yang berlangsung dengan hikmat ini pun dilaksanakan di Kelenteng Tulus Harapan Kita tepat pada hari Selasa pukul 11 malam kemarin. Dengan penuh keterangan dan kedamaian, umat Tridharma terlihat memanjatkan doa-doa dan harapan saat menyambut Tahun Baru Imlek atau Tahun Ular Kayu yang dipercaya akan membawa kemakmuran. Bahkan sebelum pelaksanaan ibadah, Kelenteng Tulus Harapan Kita ini juga dimeriahkan dengan penampilan barongsai hingga menarik perhatian warga setempat. Selain itu, dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2576 kali ini, umat Tridharma pun mengaku telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti berkunjung ke panti asuhan. Jadi kita setiap tahun dalam rangka menghadapi Imlek, jam 11 ini sebentar lagi kita akan ibadah bersama untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Sesudah Tahun Baru Imlek, kita akan ada sembahyang meja tinggi, yaitu sembahyang Tien, sembahyang Tuhan ya, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita selama setahun itu kita selalu diberikan kesehatan, ya, umur panjang dan kemakmuran ya. Kalau orang Tionghoa itu dia lebih condong ke kemakmuran. Makanya setiap Tahun Baru Imlek itu kenapa disebut Facai, Kongsi Facai. Kongsi Facai itu bukan selama Tahun Baru, bukan. Semoga Anda makmur. Pada ibadah Imlek kali ini, warga Tionghoa atau umat Tridharma pun turut memanjatkan doa untuk kemakmuran bagi seluruh warga di Gorontalo, serta terhindar dari segala macam mara bahaya atau bencana. Mereka pun berharap melalui perayaan keagamaan seperti ini dapat semakin menumbuhkan sikap toleransi dan tenggang rasa antar sesama umat beragama di Gorontalo. Grace Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo Sepekan edisi kali ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.